Selamat pagi dan untuk Kak Eva dan teman-teman semuanya. Pada hari ini saya akan menjelaskan tugas maya keempat, yaitu tentang persyaratan bersyarat. Nah, di materi kali ini yaitu kita bisa langsung saja ke Visual Studio Code-nya. Ada tentang percabangan if else, else if, switch, lalu ada persyaratan dan serta atau, dan juga ada operator boolean dan perbandingan. Kita langsung masuk aja ke yang if. Ini adalah struktur if. If ini adalah jika diartikan ya seperti jika. Misal if kondisi. Nah, di bagian sini kita akan memasukkan kodenya. Kita bikin aja misal seperti ini. Ini kita komenkan terlebih dahulu. Misal cons angka sama dengan 10. Lalu if angka lebih kecil 12, lalu kita masukkan console.log nilai angka lebih besar dari 12. Nah, kita coba apakah berhasil. Nah, benar. Ini adalah contohnya. Console log ini akan keluar apabila kondisi si if-nya yaitu bernilai benar. Karena nilai angka itu 10, jadi 10 lebih kecil dari 12. Maka keluarlah nilai angka lebih kecil dari 12. Oke, kita langsung lanjut ke si if else ini. Nah, perbedaan if dan if else ini yaitu dia ada penambahan else. Nah, kita bikin percobaan saja. Misal tadi cons umur sama dengan 19. If umur besar 19, console.log umur saya di atas 20 tahun. Lalu sini kita tambah else console.log umur di bawah 20 tahun. Nah, dan pastikan ketika kita mau mengetik console log ini, kita beri batas di bagian ujungnya agar kode bagian console log ini atau kode selanjutnya itu dia lebih gampang dibaca. Kita langsung run aja. Nah, dia keluar umur di bawah 20 tahun. Karena di kondisi si if ini dia itu tidak sesuai, maka console log si if-nya ini tidak keluar gitu. Nah, karena tidak sesuai, dia langsung ke else. Apapun pernyataan atau kondisi yang tidak sesuai dengan kondisi di if-nya, dia langsung ke else. Maka umur di bawah 20 tahun keluar. Oke, kita langsung lanjut aja ke else if. Nah, di bagian else if ini ada dua kondisi. Nah, di ini sedikit berbeda dengan if else. Kalau misalnya si if else ini kan kalau misalnya kondisi si if-nya tidak sesuai, dia langsung ke else. Nah, bedanya di sini kalau misalnya kondisi si if-nya tidak sesuai,
dia maka akan mengecek si else if-nya ini juga, kondisinya tidak sesuai atau sesuai gitu. Kalau misalnya sesuai, maka konsol log yang keluar itu si else if-nya. Dan apabila kondisi si if-nya sesuai dan si kondisi else if-nya ini sesuai, maka dua-duanya akan keluar gitu. Kita coba aja. Misal cons nilai sama dengan 80. If nilai sama dengan 80, console.log nilai saya 80. Kita lanjut ke else if nilai kecil sama dengan 80, console.log nilai saya di antara 70 sampai 80. Lalu else console.log nilai saya di bawah 80. Nah, kita lihat apa yang keluar. Nah, dia keluar nilai saya 80 karena pernyataan di awal ini sudah benar. Nah, misalnya kita ganti di sini nilai besar 80. Maka yang keluar adalah nilai saya di antara 70 sampai 80. Oke, kita langsung lanjut ke percambangan selanjutnya, yaitu ada switch. Nah, untuk switch ini ada dua. Yang pertama ini switch, lalu case 1 dan break. Ini seperti si if dia hanya satu kondisi aja yang dicek. Nah, selanjutnya ada case default. Nah, case default ini seperti if else. Apapun kondisi yang tidak sesuai dengan case 1, maka dia langsung lanjut ke si breaknya, ke defaultnya. Ini kita komentar dulu. Kita komentar dulu semuanya. Oke, ini adalah contoh dari si switch case-nya yang udah kita bikin. Nah, misalnya ada cons makanan martabak, lalu kita switch pilihannya itu karena di sini makanan, maka kita masukkan makanan. Lalu case martabak, console.log saya memesan martabak, break. Nah, di switch case ini bedanya setiap case itu kita harus membuatnya dengan break, karena apabila kita tidak membuat break nanti akan ada contohnya. Kita lihat dulu yang ini. Nah, dia di sini keluar saya memesan martabak. Oke, kita bikin case 2 atau misalnya case misal kita masukin case-nya itu makanan lainnya, mie gitu misalnya. Lalu console.log saya memesan mie. Sini break. Ini dia akan tetap keluar saya memesan martabak. Nah, kalau misalnya ininya kita hapus, dia akan keluarnya seperti ini. Nah, dia keluar dua-dua ini, saya memesan martabak dan saya memesan mie. Padahal di sini kita hanya buat martabak saja kan. Jadi itulah fungsinya si break. Kalau misalnya tidak kita buat, maka dua-dua kodenya ini akan berjalan.
Nah, selanjutnya kita buat contoh dari menggunakan default. Misal di sini yaitu ayam. Kita buat default console.log martabak demi habis sisa ayam. Nah, dia langsung ke si default ini karena di case ini yang pertama kan martabak, lalu di case kedua ayam, karena nggak ada dia langsung ke defaultnya. Inilah agak-agak mirip sama si if else if ini. Misalnya ini if, ini else if, lalu ini else. Itulah sebuah kemiripan dan sebuah perbedaan dari percabangan if dan percabangan switch. Kita lanjut ke persyaratan. Nah, persyaratan ini ada dan, serta, atau. Nah, misal kita bikin cons umur sama dengan 10. Oke, if umur kecil 10 dan umur sama dengan 10. Console.log umur saya 10 tahun. Oke, kita run. Nah, ini tidak ada bernilai apa-apa karena kan dia diminta itu dan. Jadi kalau dan itu kan pernyataannya itu harus dua-duanya benar kan, sedangkan ini salah satunya itu salah. Misal kita ganti jadi kecil sama dengan, kita run. Nah, baru dia keluar umur saya 10 tahun karena pernyataan keduanya itu benar. Nah, itulah si persyaratan benar, salah satunya. Nah, inilah contoh persyaratan benar. Kedua pernyataannya itu harus benar, tidak boleh salah satunya saja. Nah, misal kita ganti menjadi atau tadi kan, gimana sih perbedaannya si dan itu dengan si atau? Kita komenkan, lalu ini kita copy aja lagi biar melihat perbedaannya. Kita pakai garis ini dulu. Nah, ini adalah contoh si penggunaan persyaratan atau. Nah, karena salah satunya ini benar, si umur sama dengan 10 tahun, dia keluar tetap aja keluar gitu si konsolognya ini. Padahal salah satunya salah kan. Yang ini salah dan ini benar. Itulah perbedaan persyaratan dan serta atau itu. Kalau misalnya si dan keduanya harus benar dan persyaratan atau salah satunya itu harus benar. Oke, kita lanjut ke operator. Nah, operator boolean ini yaitu ada true dan false. Selanjutnya operator perbandingan ada lebih besar, lebih kecil, besar sama dengan, kecil sama dengan, dan tidak sama dengan. Oke, kita coba aja si operator booleannya dulu. Cons umur sama dengan 10. Lalu console.log kita masukkan umur lebih besar 10. Oke, dia akan keluar false karena 10 itu tidak lebih besar daripada 10, nilainya itu sama. Jadi bikin, nah, umur sama dengan 10, jadi 10 sama dengan 10 nilainya true. Oke, itulah dia operator boolean, true atau false. Nah, untuk operator perbandingan ini udah kita lihat kan di yang lain.
lebih besar. Ini adalah salah satu contohnya, yaitu sama dengan, terus ini lebih besar, terus juga ada lebih kecil. Di sini ada sama dengan. Itulah contoh si operator perbandingan. Jadi sekian saja penjelasan saya tentang materi ini. Apabila ada kesalahan kata, pengurangan penjelasan, mohon dimaafkan. Selamat pagi kepada Kak Eva dan teman-teman semuanya. Terima kasih.